Mungkin semua yang aku sebut di dalam video ini bakal nonton. Karena aku bakal cerita dari awal aku di Jogja sampai akhirnya aku pulang ke Medan yang nggak tahu kapan lagi baliknya gitu. Jadi dulu awal aku ke Jogja itu tahun 2012. Tahun 2012 aku kuliah di Jogja di salah satu universitas swasta seni jurusan desain komunikasi visual. Nah, salah satu orang yang paling berpengaruh buat aku di Jogja ini adalah Audi Zaida Koyama. Audi Zaida Koyama ini mungkin beberapa orang kenal namanya yaitu Hero 284. Audi Zaida Koyama aka Hero 284. Kenapa dia menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh? Akar dari karir rap aku di Jogja ya, termasuk orang yang ngebantu karir rap aku di Jogja. Jadi aku cerita dulu kenapa aku bisa ketemu sama dia. Dulu itu ada acara LLX Streetball. LLX Streetball ini mengadakan acara rap battle freestyle gitu. Dan kita ketemu di situ sesama peserta. Hey bro, hey 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 gitu. Dan udah gitu. Ternyata besoknya waktu aku mau beli pulsa ke Simpang Kosan, ada orang yang juga beli pulsa di tempat yang sama. Dan ternyata orang itu adalah Audi Zaida Koyama, Hero 284. Dan kita kaget kan, karena semalamnya baru ketemu di acara LLX Streetball. Akhirnya kita kenalan, kosan kita dekatan juga ternyata, dekat, sering main bareng. Dan anyway, ternyata aku sama Audi Zaida Koyama itu dulu satu kampus. Tapi kita nggak pernah ketemu di kampus, makanya saling nggak tahu kan. Nah, singkat cerita, setahun atau 2 tahun aku di Jogja ini, 2013 atau 2014, aku sama si Audi Zaida Koyama aka Hero 284 berniat untuk ngebangun satu grup, satu komunitas gitulah. Satu grup sih lebih tepatnya. Bernama Sweetcast. Nah, jadi konsep Sweetcast ini aneh. Lucu, tapi keren, nggak konyol gitu menurut aku. Di situ ada freestyle basketball, di situ ada dancer hip hopnya, dan di situ ada rappernya. Jadi ketika freestyle basketball ini lagi show, dibarengin sama dance hip hopnya, nah aku sebagai rapper ya aku yang nge-rap gitu, aku nge-rap. Jadi semua ada gitu. Jadi kayak ala-ala boy band tapi cuma satu yang nge-rap. Ya gitulah pokoknya, unik-unik. Dan lambat laun yang namanya komunitas namanya grup kan pasti ada pasang surutnya ya. Kita bubar karena perselisihan, karena ego gitulah, karena keras kepala. Jadi kita bubar. Tapi bubarnya Sweetcast itu nggak membuat hubungan aku sama si Audi ini jadi buruk, karena yang selek itu, yang bertikai itu sebenarnya bukan aku sama dia gitu, adalah orang. Nah, gara-gara itu kita jadi makin sering main bareng, kita jadi satu circle gitu. Terus kita juga sering berangkat naik kereta api dari Jogja ke Jakarta, Jogja ke Bandung, Jogja ke Surabaya, Jogja ke Purwokerto, Jogja ke Semarang, Jogja ke Solo, Jogja kemana lagi tuh? Hanya untuk hanya untuk ngikutin battle rapnya LLX Streetball. Jadi termasuk salah satu pengalaman yang paling berharga buat aku karena pernah battle rap hampir di seluruh Pulau Jawa kayaknya. Gitu. Nah, pulang bareng, terus menang-menang bareng. Akhirnya karena makin sibuk masing-masing, ya namanya manusia kan, sibuk masing-masing dan kita pisah sejenak gitu. Kayaknya ada setahunan kita pisah sejenak. Dan di saat pisah itu aku memilih untuk, karena kuliahku hampir selesai, jadi dan gabut juga,
pada saat itu juga berkaryaku belum produktif-produktifnya karena YouTube belum jadi termasuk salah satu pendapatanku. Jadi aku memilih untuk kerja kantoran. Untuk pertama kalinya aku kerja kantoran. Dan itu di salah satu klinik kecantikan. Nah, ini adalah awal karirku kenapa aku sangat-sangat sering bekerja sama dengan klinik kecantikan gitu. Karena memang dari awal tuh aku menjadi tim kreatifnya sebuah klinik kecantikan. Jadi angle-angle-nya dan segala macamnya yang dibutuhkan oleh perusahaan tuh, iya, aku udah katam lah gitu. Jadi aku nggak takut ketika aku menyodorkan diri untuk ngebantu ataupun mereka mereka yang menyodorkan diri untuk aku bantu gitu. Inilah awal karirku kenapa aku bisa sering sampai detik ini berkecimpung di klinik kecantikan. Nah, gara-gara aku kerja di klinik kecantikan, aku ketemu sama satu orang baik yang menjadi akar dari karir-karirku di dunia kerja, yaitu Dr. Desti Pratiwi. Dia menjadi akar dari segala karirku kayaknya. Bukan kayaknya, memang iya, memang iya. Karena gini, eh Dr. Desti itu adalah salah satu dokter kecantikan di tempat aku pertama kali bekerja, ya kan. Ternyata aku keluar dari klinik kecantikan itu nggak lama, Dr. Desti keluar juga. Nah, akhirnya aku memilih untuk cari kerja lain, bla 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 segala macam. Dan tiba-tiba Dokter Desti ini ngubungin aku lagi gitu. Ya itulah mungkin kalau misalnya kita kerja dengan ikhlas sebelumnya ya. Di tempat sebelumnya kerja dengan ikhlas, kerja dengan powerful, loyal gitu. Jadi walaupun bosnya atau CEO-nya nggak ngeliat, pasti akan ada orang-orang di sekitaran tempat kerja kita yang ngeliat bahwasannya kerja kita itu baik gitu, positif gitu. Dan akhirnya ketika ketika berapa lama aku nggak ketemu sama Dokter Desti itu manggil aku, nelpon, ngabarin kalau ada satu orang di Jogja ini yang punya klinik kecantikan juga plus salon yang butuh bantuan, yang butuh usahanya itu diekspos gitu. Dan orang ini minta rekomendasi dari Dokter Desti dan Dokter Desti merekomendasikan aku. Nah, akhirnya aku datang ke orang yang punya klinik kecantikan plus salon ini. Salah satu orang baik yang aku kenal juga di Jogja dan aku nggak tahu uh, ternyata pertemuan itu bukan pertemuan yang biasa. Nama orang yang punya klinik kecantikan plus salon ini adalah Bu Siska. Bu Siska sangat berpengaruh untuk uh, untuk sebagian besar kelangsungan hidupku di Jogja, di Jogja. Karena memang Bu Siska itu orangnya vibe positif lah pokoknya. Nggak ada buruknya, menurut aku ya, nggak ada buruknya. Kalaupun ada kalaupun ada kejengkelan itu sering terjadi dan biasa terjadi di kerjasama ya. Tapi kalau di luar kerja, she's perfect. Jadi Bu Siska ini banyak kasih aku rezeki. Dia nyuruh aku pegang kendali perusahaannya yang ada di Jogja dan di Solo. Kemudian karena mungkin salah satunya kesalahanku, karena salah satunya kelemahanku, akhirnya yang di Solo kita memilih untuk tutup dan fokus ke usaha yang di Jogja. Gitu. Karena kalau terpecah-pecah kan bakal rumit ya. Gitu. Uniknya lagi, usahanya ini udah 3 kali ganti nama. Gitu. Nama pertama itu Maestri, yang kedua Face Maestri, yang ketiga sekarang Sumunar. Dan baru 2 hari yang lalu sebelum video ini dibuat, aku dan Bu Siska memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dari segi bisnis. Dari segi bisnis ya, untuk tidak lagi bekerja sama dari segi bisnis. Baru 2 hari yang lalu sebelum video ini dibuat. Inilah yang buat aku sangat berterima kasih ke Tuhan ya. Karena udah mempertemukan aku dengan
orang sebaik Bu Siska gitu loh. Orang sebaik Bu Siska. Jadi orang baik memperkenalkan orang baik jadinya. Jadi Dokter Desti memperkenalkan Bu Siska ke aku. Jadi orang baik memperkenalkan orang baik. Jatuhnya baik, 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 baik. Bener-bener sangat membantu rezeki aku selama aku hidup. Selama aku dewasa kayak gini. Bener-bener sangat membantu rezeki aku. Jadi nggak peduli naik turunnya bisnis yang lagi kita jalanin, Bu Siska itu bener-bener tetap ngasih aku rezeki. Kayak dia ngasih aku side job yang luar biasa, banyaknya yang luar biasa, uangnya gitu. Ya cukup luar biasa lah, lumayan. Mulai dari bikin lagu rohani, sampai bikinin video klip lagu rohaninya dia ataupun teman-temannya, termasuk salah satu temannya itu adalah Pak Rudi dan keluarganya Pak Rudi. Ya, Pak Rudi ini anyway orang Solo. Nah, Bu Siska ini udah aku anggap termasuk keluargaku sendiri, saudaraku sendiri, sahabatku sendiri. Dan aku sangat jarang bisa kasih ruang itu untuk orang lain. Gitu. Dan Bu Siska berhasil ngedapatin ruang itu di hidup aku. Sebagai keluarga, sebagai saudara, yang tidak sedarah, sebagai sahabat, luar biasa. Dan Bu Siska ini adalah orang tuanya dari Pandu. Kalau misalnya kalian tahu Pandu, rapper cilik itu. Nah, Bu Siska ini adalah orang tuanya Pandu. Dan kedekatan kami membuat aku nganggap Pandu itu kayak udah ponakan kandung aku sendiri gitu. Karena ngelihat semangat Pandu yang dari SD udah nge-rap, minta tolong, Om aku pengen bikin lagu dan segala macam. Aku jadi ingat kayak aku kecil dulu. Ya walaupun semakin kesini semangatnya semakin beda, mungkin itu biasa ya karena pengaruh circle-nya juga, pengaruh cara bermainnya di sekolah dan segala macam ya gitu. Tapi di luar dari itu, one day kalau misalnya Pandu ngelihat video ini, setidaknya Pandu tahu kalau Om sayang sama Pandu gitu. Walaupun Pandu kita udah jarang lagi buat collab bikin karya gitu. Om sayang sama Pandu, Om sayang sama Bima juga. Bima itu adiknya Pandu. Walaupun kalian sering berantem, tapi itu biasa ya. Dan sama Pak Wisnu juga, yang kebetulan sekarang lagi sakit. Aku cuman pengen berharap ke Tuhan supaya kasih kesembuhan ke Pak Wisnu. Karena suatu hari nanti, aku pengen kalian datang ke Medan di acara pernikahan aku nanti. Aku pengen kalian hadir sebagai salah satu kerabat terdekat, kerabat tersayang aku yang menyaksikan aku nikah gitu loh. Balik lagi ke Dokter Desti. Karena kalau misalnya Dokter Desti ini aku nggak kenal secara baik, aku nggak kenal dekat, aku nggak kenal aja pokoknya sama Dokter Desti ini. Kalau seandainya itu terjadi, mungkin aku nggak akan kenal sama Bu Siska dan lain-lain. Mungkin jenjang karir aku di dunia klinik kecantikan itu nggak ada apa-apanya, nggak kayak sekarang gitu. Nggak ada apa-apanya, nol, nihil. Nggak tahu harus gimana berterima kasih ke Dokter Desti yang udah kasih aku link ke Bu Siska, yang orangnya sebaik itu, sesempurna itu. Nggak tahu gimana. Yang jelas aku berharap klinik kecantikannya Dokter Desti sekarang makin lancar, makin jaya, makin besar, makin banyak cabangnya di mana-mana. Karena aku tahu ketulusan Dokter Desti ini dalam mentreatment pasien-pasiennya. Aku tahu. Aku tahu dapur-dapurnya, aku tahu isi pikirannya di dunia kecantikan ya. Di dunia kecantikan. Aku tahu dan aku sempat main ke klinik kecantikannya. Wow, vibe-nya benar-benar positif, orang-orangnya benar-benar beretitude, dan semangat kerjanya luar biasa karena sangat membantu aku ketika aku datang ke sana.
membantunya itu dengan tulus gitu loh. Kayak bercandanya tulus, ngobrolnya tulus, nggak dibuat-buat, nggak kayak kepaksa aja gitu. Karena aku butuh mereka dan mereka butuh aku ketika kita lagi ngobrol apapun itu. Dan klinik kecantikannya itu benar-benar diisi dengan uh, orang-orang yang bikin nggak bosan kerja lah gitu. Dan aku harap apapun usaha Dokter Desti sekarang dan suaminya Dokter Desti sekarang itu tetap berjalan lancar karena kayak Dokter Desti ini, kayak Bu Siska dan Pak Wisnu ini, aku nggak pengen ngelihat kalian terpuruk dalam bisnis. Karena menurut aku kalian nggak layak jadi orang yang dijahatin orang. Jadi orang yang jatuh, jadi orang yang terpuruk dan bisnisnya hancur. Aku nggak mau. Dua orang ini aku nggak mau ngelihat itu terjadi gitu loh. Karena aku benar-benar sayang sama Bu Siska, Pak Wisnu, Pandu, Bima, Mbak Ima, Mbak Dewi, dan aku juga sayang dengan Dokter Desti, uh, satu-satunya dokter yang apa ya, yang keren lah pokoknya, yang keren, yang menurut aku cantik gitu. Ya selain pacar aku sendiri ya, karena pacar aku kebetulan juga dokter. Uh, aku berharap kalian sehat. Kalian sehat dan terima kasih udah kasih banyak aku peluang, link, kesejahteraan hidup yang di atas layak selama aku berkarir di Jogja gitu. Dan buat teman-teman musik, terima kasih juga udah nemenin aku selama aku di Jogja. Terima kasih atas semangatnya, waktunya, uang, tenaganya, tempatnya, dan segala macamnya yang udah bikin aku nggak sendirian berkarir rap di Jogja ini. Si Bray, Dismas, Eke Samzi, Audi ya, tadi Audi, yang ngenalin aku ke banyak orang, termasuk ngenalin aku ke Bray, dan Bray ngenalin aku ke Samzi. Itu semua berkesinambungan ya, berkesinambungan. Terima kasih buat kalian. Semoga semangatnya tetap terjaga, semakin kreatif bikin lagunya, semakin kreatif bikin videonya, jaga circle masing-masing, jangan sampai offside, karena aku ngelihat masa depan dari circle kalian, aku ngelihat masa depan dari semangat kalian, masa depan dari kumpulan kalian, masa depan dari karya-karya kalian juga. Jadi aku harap jangan berhenti nge-rap, jangan berhenti berkarya hanya gara-gara nggak punya uang. Selalu punya jalan. Kita selalu punya jalan. Ketika kita sendirian, bukan berarti Tuhan nggak kasih kita jalan. No, yang diambil Tuhan itu, ketika kita sendirian, yang diambil Tuhan itu adalah circle kita, bukan jalan kita. Artinya, ketika Tuhan ngambil circle kita dan kita sendirian, Tuhan masih menyisakan jalan. Jadi jalan aja terus. Itu. Untuk teman-teman yang belum sempat dan belum aku ucapkan di sini, aku juga terima kasih banyak karena udah nerima aku di kota Jogja. Kenapa aku bikin video ini? Karena menurut aku ini tuh bukan perpisahan biasa. Kalau perpisahan biasa kan ya dalam waktu dekat atau semaunya aku bisa aja datang ke Jogja. Untuk apapun itu gitu kan, semaunya aku. Cuman karena aku tahu aku nggak bisa main ke Jogja dalam waktu dekat, dalam waktu yang bisa aku tentukan sendiri, karena aku tahu, jadi aku harus bikin ini kayaknya. Gitu. Dan ini perpisahan yang luar biasa. Ini adalah terima kasih yang luar biasa dari aku pribadi, yang aku nggak tahu lagi caranya gimana buat berterima kasih sama kalian semua, yang mungkin aku bakal temuin kalian di Jogja ini dalam waktu yang lama kayaknya.
Dan satu-satunya alasan aku ke Jogja ini nanti pastinya hanya karena liburan. Yang dimana liburan itu kita tahu sendiri, nggak gampang dapatinnya gitu kan. Nggak tahu kita kapan gitu. Ya, wow, Jogja memang luar biasa. Jogja memang istimewa. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Terima kasih untuk semangat-semangatnya. Terima kasih untuk segala bantuannya. Terima kasih untuk pembentukan mentalnya. Terima kasih untuk semua rezeki-rezekinya. Salam dari anak Medan untuk kota yang istimewa ini, Yogyakarta.